punggung gunung yang tak menjanjikan kemudahan, aku melintasi luka dan harap tanpa suara. Tak ada yang menyambut, kecuali dingin yang jujur dan langit yang terbuka. Sendiri di pelana, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali mengingat siapa aku sebelum segalanya. Inilah sejak awal dari perjalanan sunyi, di mana kebebasan bukan tentang lepas, melainkan tentang bertemu diri sendiri sekali lagi. Pagi ini saya bersiap melakukan perjalanan dari Bandung menuju Pangalengan. Rute yang saya pilih adalah jalur Ciparai Kertasari. Karena dari posisi rumah saya di sekitar Bandung Timur, inilah jalur terdekat yang bisa langsung tembus ke kawasan pegunungan. Tak jauh dari rumah, berdiri megah Masjid Al-Jabar. Kubahnya besar berwarna perak, dikelilingi danau buatan yang memantulkan bayangannya, membuatnya tampak seperti istana di atas air. Beberapa ratus meter dari sini, menjulang Stadion Gelora Bandung Lautan Api, rumah bagi pecinta sepak bola kota Bandung. Bangunannya berbentuk oval raksasa, dikelilingi area terbuka yang di hari Minggu seperti ini selalu penuh dengan warga yang berolahraga. Udara pagi terasa sangat segar, namun jalanan mulai ramai. Di sekitar stadion, orang berlari, bersepeda, dan berkelompok menikmati sarapan. Di pinggir jalan, pasar tumpah menambah kesibukan lapak sayuran, buah segar, hingga jajanan tradisional. Semua bercampur dalam riuh tawar-menawar. Perlahan, saya memacu motor meninggalkan hiruk-pikuk kota. Di depan, kelak jalur menuju Ciparai Kertasari sudah menanti, siap mengantarkan saya menuju sunyi dan sejuknya Pangalengan. Memasuki daerah Ciparai, suasana berubah menjadi lebih tenang. Deretan rumah-rumah sederhana berdiri berdekatan di tepi jalan. Warung-warung kecil berjejer menjual kopi panas, gorengan, hingga mie rebus untuk pengendara yang singgah. Tak jauh dari jalan utama, hamparan sawah mulai terlihat, mengkilap basah tertimpa sinar matahari pagi. Petani sudah berada di ladang. Ada yang menanam padi, ada yang memikul karung berisi hasil panen, dan aroma tanah basah dan wangi dari rumputan yang baru dipotong membuat udara terasa segar dan menenangkan. Perjalanan terus berlanjut. Jalan mulai menanjak perlahan saat memasuki Kertasari. Udara semakin sejuk, kabut tipis menggantung di perbukitan. Di kiri kanan, kebun-kebun sayuran terbentang sejauh mata memandang, seperti permadani hijau yang digelar di kaki langit. Disinilah awal perjalanan menuju Pangalengan benar-benar dimulai. Meninggalkan kota, masuk ke alam, dan membiarkan setiap tikungan membawa saya semakin dekat pada sunyi dan keindahan. Jalanan terus menanjak, namun pemandangan di sekeliling belum berubah menjadi kebun teh. Di kiri dan kanan, hamparan kebun sayur milik warga membentang. Kubis, wortel, dan daun bawang tumbuh rapi di petakan tanah merah. Petani tampak sibuk. Ada yang memanggul keranjang penuh hasil panen, ada yang menunduk mencabut rumput liar di sela tanaman. Di sebuah tanjakan yang agak landai, saya memutuskan untuk sejenak beristirahat. Sebuah warung kecil berdiri sederhana di tepi jalan. Bangkunya terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap seng yang memantulkan bunyi angin pagi. Warung ini sering menjadi tempat persinggahan para pesepeda dan pengendara motor yang melintas, sekedar melepas lelah sambil menikmati udara pegunungan. Saya memesan segelas lemon tea hangat dan beberapa gorengan yang baru saja diangkat dari wajan. Aroma khas teh berpadu dengan wangi bawang goreng
dari bakwan yang masih mengepul asap. Dari sini, pandangan mata bisa menjangkau lembah yang dipenuhi peternakan kebun sayur, berwarna hijau muda hingga hijau tua, bergaris-garis mengikuti kontur tanah. Sambil menyeruput pelan, saya hanya diam, menikmati bagaimana suasana di sini terasa begitu jauh dari riuh kota. Padahal perjalanan baru saja setengah jalan menuju Pengalengan. Setelah beristirahat sebentar dan menghabiskan lemon tea hangat, saya kembali melanjutkan perjalanan. Hingga kemudian, pemandangan mulai berubah. Tanah merah berganti hamparan hijau yang tertata rapi. Barisan pohon teh berdiri sejajar, membentuk gelombang hijau mengikuti lekuk perbukitan. Udara di sini terasa sangat dingin, lembab, dan segar. Seolah setiap tarikan napas membawa aroma dedaunan yang baru saja tersentuh embun pagi. Di tikungan-tikungan sempit, mata saya dimanjakan oleh bentangan kebun teh yang seakan tak berujung. Di kejauhan, bukit-bukit tinggi berdiri kokoh. Sebagian tertutup kabut tipis yang bergerak perlahan ditiup angin. Sesekali terlihat para pemetik teh mengenakan topi lebar, memungut pucuk-pucuk daun muda dan memasukkannya ke dalam keranjang besar di punggung mereka. Suasana di sini benar-benar berbeda. Hening, hanya terdengar derung mesin motor yang berpadu dengan suara angin. Setiap meter jalan membawa saya semakin jauh dari riuh kota dan semakin dekat pada ketenangan yang dimiliki pegunungan. Tanpa saya sadari, saya pun melewati sebuah bangunan besar bercat pucat dengan cerbong tinggi menjulang. Itulah pabrik teh Kertasari, salah satu pabrik teh tua di wilayah ini. Melewati pabrik ini, saya merasa seperti melintas di antara sejarah dan alam. Di satu sisi, bentang kebun teh yang tak berubah sejak dulu. Di sisi lain, sebuah saksi bisu perjalanan panjang industri teh di Kertasari. Afraid of fate, if I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Meninggalkan pabrik teh Kertasari, roda motor kembali berputar pelan menapaki tanjakan. Tak lama, di sisi kanan, sebuah danau kecil muncul di balik pepohonan. Inilah Danau Cihaniwung. Airnya tenang, memantulkan langit biru yang dihiasi awan tipis. Tidak banyak orang di sini, hanya suara angin yang membuat permukaannya beriak lembut dan sesekali burung melintas rendah di atasnya. Perjalanan berlanjut, dan inilah bagian yang selalu membuat saya betah. Jalan mulai berkelok-kelok di antara bukit. Setiap belokan menyuguhkan pemandangan baru. Lembah luas dengan kebun teh bertingkat, bukit hijau yang memanjang sampai ke ujung horizon, dan kabut tipis yang turun perlahan dari puncak. Udara terasa sejuk dan segar, pas untuk perjalanan seperti ini. Sesekali saya menepi sebentar, hanya untuk mengambil foto atau sekedar menghela napas panjang menikmati suasana. Tak terasa, jarak tempuh semakin bertambah, tapi rasa lelah justru tergantikan oleh rasa puas melihat pemandangan sepanjang jalan. Jalan mulai menurun, memberi isyarat bahwa saya sudah memasuki wilayah perkebunan teh Malabar. Hamparan hijau terbentang luas di kiri dan kanan. Pohon-pohon teh tumbuh rapi mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan, pegunungan berdiri tenang, seperti menjaga setiap inci tanah di Pengalengan ini. Meski sudah masuk wilayah Pengalengan, tujuan utama perjalanan ini belum tercapai. Saya memutuskan untuk mencari tempat istirahat sejenak. Sebuah titik di tepi perkebunan yang sering menjadi persinggahan para pengendara. Di sini, banyak mobil dan motor terparkir rapi. Pemiliknya duduk santai di tikar atau kursi lipat, bercengkrama sambil menikmati udara sejuk. Suara tawa anak-anak berpadu dengan angin yang berhembus lembut di antara pohon teh. Saya memilih sudut yang agak tenang, di bawah naungan pohon besar. Dari tas, saya mengeluarkan bekal nasi bakar yang dibawa dari rumah.
Aroma bumbu dan daun pisang langsung menguar ketika bungkusan dibuka, berpadu dengan wangi teh dan tanah basah di sekitar. Sambil menikmati setiap suapan, mata saya dimanjakan oleh pemandangan tak berujung. Di sini, makan siang bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga memberi jeda pada perjalanan, membiarkan tubuh dan pikiran beristirahat sebelum kembali melanjutkan langkah menuju tujuan akhir. Usai makan siang dengan nasi bakar hangat dari rumah, rasa lelah seolah hilang terbawa angin. Di antara aroma teh dan tanah basah, langkah perjalanan kembali dimulai. Roda berputar pelan, menuruni jalan yang seakan mengantar menuju kehidupan. Kebun teh yang tadi terbentang mulai berganti dengan deretan rumah dan warung sederhana. Suara anak-anak bermain, deru mesin, dan sapaan hangat warga perlahan menggantikan sunyi pegunungan. Inilah Pengalengan yang mulai menyambut, ramai, tapi tetap menyisakan sejuk yang khas. Di ujung jalan, tampak berdiri pintu Pengalengan, gerbang tua peninggalan masa Belanda. Dulunya, ia menjadi penjaga keluar masuknya hasil bumi dari perkebunan teh. Kini, ia berdiam, memandang siapa saja yang melintas, seakan berbisik, "Selamat datang, para pengelana." Setelah melewati pintu Pengalengan, jalanan yang tadinya mulus beraspal kini berubah menjadi cor-coran beton. Setiap sambungan cor terasa di roda, menimbulkan ritme getar yang khas. Ada bagian yang mulai retak, diisi tambalan seadanya. Suara mesin kendaraan berpadu dengan bunyi klakson dan tawa anak-anak menciptakan musik khas Pengalengan di siang itu. Udara yang tadi sejuk dari pegunungan perlahan memanas. Sinar matahari mulai terasa menusuk kulit, sementara debu tipis berterbangan setiap kali truk melintas. Aroma khas kota kecil pun tercium, campuran asap knalpot, wangi gorengan dari pinggir jalan, dan samar bau tanah kering. Di depan, lalu lintas tampak padat. Sepeda motor saling mendahului, mobil berhenti sejenak memberi jalan bagi pejalan kaki yang menyeberang. Penjual es lilin mendorong gerobaknya perlahan, berbaur dengan riuhnya aktivitas. Beberapa kios kecil menjajakan buah-buahan, terutama stroberi dan kentang segar hasil bumi yang terkenal dari daerah ini. Tak lama kemudian, suasana semakin ramai saat memasuki area pasar Pengalengan. Lalu lalang orang dengan keranjang sayur di tangan, pedagang memanggil pembeli dengan suara lantang, dan aroma rempah bercampur sayuran segar mengisi udara. Di dekatnya, terminal angkot menjadi pusat pergerakan. Angkot yang menunggu penumpang, ojek yang menepi, dan suara peluit petugas yang mengatur lalu lintas. Beberapa bangunan kantor pemerintahan
terlihat berdiri dengan gaya arsitektur sederhana, menjadi penanda bahwa inilah pusat administrasi wilayah. Jalanan yang dilalui kini lebih sempit, dengan cor-coran yang tak selalu rata, membuat perjalanan harus sedikit lebih berhati-hati. Setelah melewati keramaian pusat kota, laju motor kembali mengalun santai. Jalan mulai lengang dan udara kembali sedikit sejuk. Tidak lama kemudian, papan hijau besar bertuliskan KPBS Pangalengan muncul di depan, penanda bahwa tujuan kita sudah dekat. Berbelok kanan, masuk ke area parkir KPBS terasa lebih tenang. Bangunan sederhana namun rapi berdiri di tengah halaman luas. Aroma susu segar langsung menyambut, berpadu dengan wangi roti dan yoghurt dari toko di dalamnya. Wisatawan keluar masuk membawa kantong berisi oleh-oleh. Anak-anak memegang botol susu rasa stroberi, meneguknya dengan wajah puas. Mesin motor dimatikan, helm dilepas, napas dihela dalam. Dari sejuknya kebun teh, riuhnya pusat kota, hingga tiba di halaman KPBS, perjalanan siang ini menjadi rangkaian cerita yang saling terhubung, mengukir memori yang tak sekedar tentang jarak, tapi tentang rasa. Mau apa? Perjalanan ini dimulai dari hamparan hijau yang tenang, melewati jalan-jalan sunyi di antara kebun teh, lalu perlahan masuk ke keramaian Pangalengan yang riuh. Setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap hembusan angin telah menjadi saksi bagaimana perjalanan ini bukan sekedar memindahkan roda dari satu titik ke titik yang lain. Ini adalah tentang merasakan alam dari dekat, tentang menghargai waktu yang berjalan pelan, dan tentang menyimpan setiap momen di dalam hati. Dari aroma tanah basah di pegunungan, hingga hiruk-pikuk pasar di pusat kota, semuanya berpadu menjadi satu cerita yang akan tetap hidup jauh setelah perjalanan ini berakhir.